Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membawa setiap pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Mari sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus, kuduslah, amin, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Oh, kudus, kuduslah, amin, haleluya. Oh, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah Tuhan, amin, haleluya. Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita angkat pujian ini lagi dari awal. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, amin,
Haleluya. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Mari umat Tuhan katakan kudus, kuduslah. Amin. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Lagi katakan kudus, kuduslah. Amin Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang berkuasa. Oh Tuhan, surga bumi. Oh kudus, kuduslah. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Allah semesta. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan surga bumi. Lagi katakan kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Oh surga bumi menyembah, surga bumi surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang berkata. Haleluya. Oh, biarlah segala yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya. Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu.
Kami semua yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mau datang persembahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang tilik setiap hati kami, tilik setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami akan menerima berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Sebab itu kami berdoa biar Engkau yang mengambil alih rangkaian ibadah kami saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Engkau Tuhan yang berkarya dalam ibadah kami. Serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan pagi hari ini, biar mereka semua tinggal dalam urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian dan syukur. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah,
Haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau melihat kami sebagai ciptaan-Mu yang sangat berharga. Puji Tuhan Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau bersuka buat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena sudah banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kami bawa pujian. Haleluya. Kami bawa. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Katakan kami bawa pujian. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Katakan kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Saya undang semua bangkit beri kita angkat pujian dari awal. Haleluya. Katakan kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam. Kami bawa pujian. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Katakan kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Katakan kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan. Lagi katakan kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Lagi katakan korban pujian dan syukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah, amin. Kami mau bersuka bagi nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, amin. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagi katakan bersuka cita. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagi katakan bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka, lagi katakan nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah. Lagi katakan nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka lagi, bersuka dalam Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Sungguh sukacita yang kami dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau buka hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat pujian kita. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku,
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, amin, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Oh, sejauh langit, haleluya, sejauh langit, amin, haleluya, haleluya, begitu besarnya. Terima kasih Tuhan, Kau yang memenuhkan setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan lembut, katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Terima kasih Tuhan, sungguh besar cinta-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu yang kami rasakan. Untuk itu Tuhan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Puaskan setiap dahaga kami Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Kamu katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih sebab Kaulah kekuatan kami, sebab Kaulah perlindungan kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat cintamu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini adalah penyembahan. Untuk itu kami mau berikan Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain apa yang ada pada kami Tuhan, itu yang dapat kami berikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab dengan firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disegarkan Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang baru yang dapat kami rasakan Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan Tuhan maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memakai dia Tuhan, urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Turun atasnya Tuhan, sehingga dia dapat berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Puji Tuhan, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, kita tahu hidup kita ada karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pandai menjaga diri kita, tapi karena Tuhan semuanya. Anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima. Karena itu, baiklah hidup kita pakai untuk menyembah Tuhan. Setiap di hidup kita, tingkah laku kita, pikiran kita, omongan kita pakai itu untuk menyembah Tuhan. Hingga orang-orang boleh melihat bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala bagi saya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau membawakan firman Tuhan dengan tema berani tampil beda. Berani tampil beda. Dari gambar itu kan, dari 5 orang, 1 orang yang berbeda.
Sebenarnya sih warnanya merah, yang warnanya hitam tuh warnanya merah. Berani tampil beda. Yang lain putih, dia sendiri yang merah. Merah putih jadinya. Puji Tuhan. Kita buka dalam Bilangan 13. Kita baca mulai dari ayat 25 sampai Bilangan 14 ayat ke-10. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa Israel itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan pada semua orang Israel. Puji Tuhan. Kita sudah baca kisah pengintaian 12 orang dari pemimpin suku-suku di Israel mengintai negeri Kanaan. Mereka melihat, meneliti kekuatan dan kelemahan bangsa itu. Mereka juga meneliti kondisi tanah Kanaan, apakah subur atau gersang atau sebagainya. Mereka meneliti dan mereka sudah melakukan tugas dengan baik. Hanya 10 orang memberikan pandangan yang negatif dan data yang dipelintirkan, ayat 31 sampai 33 yang bilang kami seperti belalang di hadapan mereka, demikian juga mereka terhadap kami. Data yang dipelintirkan. Sedang Yosua dan Kaleb tidak.
Yosua dan Kaleb mempunyai pandangan positif. Beda dengan 10 orang tersebut. Makanya susahnya 10 orang pengintai tersebut melihat itu, wow, susah sekali masuk di sana. Mungkin memang benar keadaan di sana susah. Keadaan di sana tidak bisa dengan enak aja orang Israel masuk menduduki tanah Kanaan. Tidak, memang susah, harus mengalahkan penduduk yang ada di sana. Tapi mereka melihat dengan kacamata sendiri. Mengapa bisa berbeda antara 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb? Ya, kalau kita lihat 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb. Nah, yang pertama itu 10 pengintai itu melihat raksasa di depan. Oh, salah. Kacamata. Melihat dengan kacamatanya sendiri. Melihat dengan kacamatanya sendiri. Mereka melihat, aduh, ini susah, ini nggak bisa dikalahkan. Sedangkan Yosua dan Kaleb melihat dengan kacamatanya Allah. Mereka melihat, oh, memang susah. Data memang susah. Data sebenarnya memang susah. Tapi bersama dengan Allah, Allah yang luar biasa, kuasanya, dahsyatnya, pasti dapat. Lalu 10 pengintai itu melihat raksasa yang ada. Sedangkan Yosua dengan Kaleb melihat masa depan yang ada. Mereka melihat kesulitan yang ada. Aduh, begitu besar kesulitan yang ada. Tapi Yosua dengan Kaleb, waduh, kalau kita bisa menduduki negeri tersebut, wow, luar biasa. Hasilnya negeri Kanaan itu subur. Buah anggurnya aja setandannya dipikul oleh 2 orang. Itu baru anggurnya, belum yang lainnya. Buah delima, belum buah-buah yang lainnya, suburnya tanah Kanaan. Lalu 10 pengintai itu goyah imannya. Sedangkan Yosua dengan Kaleb memperteguh imannya kepada Allah. 10 pengintai bilang, ya udah deh, gak bisa deh. Sedangkan Yosua dan Kaleb, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang berani tampil beda walaupun minoritas. Mereka minoritas loh, cuma 2 orang. Minoritas bukan berarti tidak benar, bukan berarti kalah. Justru minoritas ini kalau dia berani mempertahankan imannya, mempertahankan apa yang menjadi jati dirinya, dia keluar sebagai pemenang. Sedangkan kita anak-anak Tuhan seringkali kita kan ada di wilayah yang minoritas kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang mayoritas. Tapi kita seringkali kalah. Kita bukan mempertunjukkan jati diri kita, tapi malah kita ikut-ikutan dengan mereka. Itu bahayanya. Lalu, mengapa mereka bisa berbeda? Pertama, mereka percaya pada janji Allah bahwa tanah Kanaan telah diserahkan kepada bangsa Israel. Ulangan 1 ayat 7 sampai 8. Ulangan 1 ayat 7 sampai 8. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Mereka percaya janji Tuhan.
bahwa mereka pasti bisa menduduki negeri tersebut. Karena ada Allah yang beserta dengan mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan 10 orang yang bilang, aduh gak bisa deh kita ke sana, ada raksasa, di sana penduduknya kuat, berkubu, aduh susah deh. Tapi karena mereka percaya janji Allah, mereka tetap mempertahankan imannya itu. Lalu yang kedua, dalam Bilangan 14 ayat 24, Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Lain jiwa yang ada padanya. Dalam KJV, another spirit. Bahasa aslinya ruah. Itu artinya semangat, keberanian, roh Allah. Karena dia memiliki roh Allah, dia mempunyai semangat untuk menduduki negeri Kanaan. Dia mempunyai keberanian untuk menduduki negeri Kanaan. Bukankah kita juga sudah ada roh Allah? Sewaktu kita percaya pada Yesus, roh Allah sudah ada dalam kita. Harusnya kita berani tampil beda, tidak ikut-ikutan dengan dunia ini. Dikala orang-orang bilang, aduh zaman ini susah, aduh susah deh, mau ngapa-ngapain susah. Sekolah aja susah, mesti online. Aduh stres deh di rumah, mama-mama, emak-emak, banyak yang ngoceh, aduh stres nih, banyak yang ngomel stres. Saat belajar, guru-guru sih gak perhatiin. Tahu-taunya anak-anaknya tidur. Tidur dulu, nanti baru tampil lagi di laptop. Guru-guru mana tahu. Nah, banyak yang bilang, aduh susah. Itu dalam hal anak sekolah, dalam pekerjaan susah. Semua susah. Tapi karena kita punya roh Allah. Kita punya janji Allah bahwa kita pasti dapat melakukan segalanya bersama dengan Yesus. Pasti kita dapat melewati segala sesuatunya bersama dengan Yesus. Mungkin uang yang kita terima sedikit, tapi bersama dengan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dapat mencukupi 5.000 orang laki-laki saja. Bersama dengan Yesus uang yang sedikit juga dapat mencukupi semua kebutuhan kita. Amin. Karena ada Yesus dalam kita, karena ada roh Allah dalam kita. Kita mempunyai semangat, kita mempunyai keberanian untuk dapat tetap tampil beda. Lalu yang ketiga, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bilangan 32 ayat 12. Dibilang, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ulangan 1 ayat 36 dibilangnya, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Sepenuh hati. Sepenuh hati KBBI bilang sungguh-sungguh, sebesar-besarnya, segenap hatinya dalam KBBI. Jadi Kaleb dan Yosua tampil beda karena dia mengikuti Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan sebesar-besarnya, dengan segenap hati dia. Dia percaya teguh kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, apakah kita percaya teguh kepada Tuhan? Apakah kita berani tampil beda? Di antara yang mayoritas, apakah terang kita akan tetap bersinar? Ataukah terang kita menjadi abu-abu dan akhirnya redup sama seperti mereka? Itu tergantung pilihan kita. Apakah kita mau mengikut yang mayoritas? Apakah kita tetap
memperkuat iman kita. Apa manfaat atau hasil dari berani tampil beda? Pertama, diperkenan Tuhan. Diperkenan. Berkenan saya baca bahasa dalam KBBI-nya, merasa senang. Tuhan merasa senang dengan orang yang berani tampil beda, berani tetap teguh di dalam iman percayanya. Dan karena Tuhan senang, makanya Mazmur 37 ayat 23, suatu ayat yang tidak asing buat kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan itu bahasa aslinya artinya diarahkan, diperbaiki, dipersiapkan. Mungkin orang yang berani tampil beda bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Namanya manusia, masih banyak lemahnya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang ikut yang mayoritas. Kadang-kadang kuat, tidak. Saya tidak mau. Saya tetap pada jalannya saya. Jalan yang ketahuan lurus. Tapi kadang-kadang lemah. Tapi kalau kita mempunyai hati kepada Tuhan, kita diperkenan oleh Tuhan, Dia memperbaiki langkah-langkah kita. Dia memperbaiki, mempersiapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Susah gak? Susah. Seperti yang saya bilang, saya pernah kesaksian waktu KTB, saya bilang saya terkena, tersentil oleh khotbahnya Bapak Gembala yang dibilang input menentukan output. Sementara dari hari Rabu atau Kamis saya senang membaca novel yang di Facebook gitu loh. Kan seringkali ada tuh iklan novel. Saya bilang ya saya karena saya pikir udah malam, udah nggak ada kerjaan, udah saya baca aja. Saya lagi lihat-lihat Facebook ada novel, jadi saya lihat nyambung. Kan lihat selengkapnya, diketik selengkapnya. Jadi seringkali seperti itu saya bilang udah saya tidak mau lagi baca. Tapi apakah bisa tuh langsung stop? Susah. Godaan itu menarik-narik loh. Setiap kali saya buka Facebook pasti ada tuh iklan-iklan itu, makin banyak aja. Saya baca lagi, ya hanya enggak kalau udah sampai habis ya udah, saya enggak pakai install. Waktu kemarin ini saya pakai install, baca sampai harus bayar udah saya stop, gitu kan. Terus saya berpikir, apa salahnya Tuhan? Itu kan suara Tuhan kan menegur saya, enggak boleh. Apa salahnya Tuhan? Kamu sudah lebih banyak perhatianmu kepada novel daripada kepada Tuhan. Ya apa salahnya Tuhan, sambil nungguin, mau tidur sebentar lagi. Gitu. Bergumul, sampai akhirnya saya seringkali bergumulnya waktu jalan sore, bergumul terus, sampai akhirnya satu waktu, memang tidak ada sih dalam Alkitab salah membaca novel, nggak ada, mana pernah ada, nggak ada. Tapi pertama saya sudah menyita waktu lebih banyak kepada novel daripada kepada firman Tuhan. Yang kedua, bahaya pornografi. Dalam novel tersebut juga ada pornografinya. Saya bilang, oh iya Tuhan, ampuni saya. Walaupun bagi saya nggak masalah, saya sudah dewasa, saya sudah berkeluarga, saya sudah ya apa artinya gitu. Tapi bagi anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan,
itu bersalah. Saya bilang, iya Tuhan, ampuni saya. Pulang ke rumah, saya mau hapus iklan-iklan tersebut. Jadi sampai rumah, saya hapusin iklan-iklan tersebut. Iklan-iklan saya hapusin. Saya tidak mau baca lagi. Memang susah. Berkenan kepada Tuhan tuh susah, tapi bukan berarti tidak mampu. Kalau kita mau, pasti bisa. Hanya tergantung pilihan kita, mau atau tidak kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau diperkenan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Tuhan memperbaiki langkah-langkah kita. Apakah saudara-saudara mau diperbaiki langkah-langkah hidup saudara? Tinggal terserah, saudara-saudara menjawab sendiri. Lalu dibela Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 10 tadi, mereka akan melontari dengan batu, Yosua dengan Kaleb. Lalu kemuliaan Tuhan nampak di perkemahan tersebut. Mereka tidak jadi. Tuhan membela orang-orang yang berani tampil beda. Tuhan menolong pasti. Mazmur 27 ayat 4-6 dikatakan. Sebenarnya saya mau ayat 5-6 tapi tidak apa-apa, kita baca dari ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dan dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi Tuhan melindungi kita dalam pondoknya, dalam naungannya, kalau kita berani tampil beda. Lalu yang ketiga, menikmati janji-janji Tuhan. Hanya Yosua dengan Kaleb loh yang dapat masuk ke tanah Kanaan, yang dapat menikmati janji-janji di tanah Kanaan yang dibilang subur, makmur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya Yosua dengan Kaleb. Begitu juga kita, kalau kita berani tampil beda, kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji apa? Tidak akan berkekurangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, kekuatan, segala macam akan kita nikmati. Kalau kita berani tampil beda. Lalu berikutnya, supaya tampil beda, maka kita harus satu, menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib, Matius 16 ayat 24, yang bilang setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkali dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkali diri, ya seperti tadi. Senangnya ya baca novel, senangnya ya main game, senangnya ya segala macam. Tapi kita harus berani menyangkal diri. Kita katakan tidak. Lebih baik saya ke arah yang lebih berguna. Entah firman Tuhan, entah yang lainnya yang lebih berguna. Menyangkal diri dan pikul salib. Kedua, berani bersikap dan menyatakan kebenaran. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berani bersikap dan menyatakan kebenaran.
Kita tahu bahwa apa yang ada itu salah. Kita berani bersikap. Kita berani menyatakan itu salah. Kita berani, walaupun ada resikonya. Yosua dan Kaleb hampir saja dilontari dengan batu. Ada resikonya. Tapi walaupun resikonya ada, Tuhan menjanjikan. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mungkin kita dianiaya karena kebenaran, tapi tempat kita ada di sorga sana. Rumah kita tersedia di sorga sana. Tuhan sediakan rumah dengan kuncinya kepada kita. Kalau kita berani tampil beda. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang benar, yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Apakah kita mau berkenan kepada Allah? Apakah kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Karena itu kalau kita mau, mari kita serahkan hidup kita berani tampil beda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak dipola seperti dunia. Hidup kita, cara ngomong kita, apalagi anak-anak muda, cara ngomongnya banyak yang diplesetin, kata-kata yang tidak baik sebenarnya, tapi diplesetin. Jadi sepertinya nggak apa-apa, tapi artinya sama aja. Kalau mau kita berkenan pada Allah, kita tidak mau dipola seperti dunia, kita berani tampil beda. Karena Tuhan adalah panutan kita, pembela hidup kita, dialah kebenaran kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, memang tidak mudah untuk kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi dalam situasi-situasi yang sulit dan berat, seperti yang tadi sudah kita lihat dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel, khususnya oleh Yosua dan Kaleb. Memang tidak mudah, saudara. Dan di situ dibutuhkan sebuah keyakinan yang sungguh bahwa firman Tuhan itu tidak salah. Seperti hari-hari ini, ada banyak hal yang mungkin disodorkan kepada kita. Dan disitulah kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Sampai sejauh mana pemahaman kita tentang firman Tuhan, itu akan menentukan bahwa kita memiliki sebuah keyakinan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tetapi seandainya, saudara, ternyata kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, itu pun tidak bisa dijadikan alasan untuk kita melakukan seperti yang kita anggap baik. Saya mengutip pernyataan seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dalam kita mengikuti kehendak Tuhan ya bodoh-bodoh saja. Ya, firman Tuhan suruh A, ya sudahlah, kita nggak perlu pertanyakan dulu, lakukan saja, ikuti saja. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Kita ada pun di atas muka bumi ini karena Tuhan. Dan kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya.
sebuah lagu yang mungkin sudah lama kita tidak nyanyikan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kita ulangi kembali dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar bagaimana Allah berkenan kepada Yosua dan Kaleb. Khusus untuk Kaleb dikatakan dia memiliki roh yang lain, dan dia dengan semangat setia iring Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bahkan kalau kita mau renungkan, saudara, Kaleb sebetulnya bukan orang Israel asli. Alkitab katakan dia adalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Kenas adalah cucu dari Esau sebagai pemimpin dari orang Edom. Tetapi dia dihisapkan masuk dalam kelompok suku yang terbesar pada saat itu. Dia masuk dalam umat Allah, dalam barisan suku Yehuda. Dan luar biasa saudara, dari 74.600 laki-laki dewasa yang ada saat itu, Kaleblah satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan dari suku Yehuda mewakili yang lainnya untuk jadi pengintai. Kenapa saudara? Karena ada roh yang lain.
Kita bisa artikan bahwa roh itu adalah roh yang taat. Roh yang mau untuk menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Saudara, saya sependapat kalau kita mengatakan kita ada dalam situasi yang sulit, situasi yang berat hari-hari ini. Tetapi saudara, kita punya Tuhan yang sama, yang sudah menolong Yosua dan Kaleb. Dia juga yang akan menolong kita hari-hari ini. Haleluya. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi, tapi satu hal yang ingin saya katakan, kalau Yosua dan Kaleb berani berpihak kepada Allah, maka Allah pun berpihak kepada mereka. Saya yakin kalau kita mau berpihak kepada Allah dengan mengikuti kehendak-Nya, dengan mengikuti firman-Nya, dengan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan menolong kita, membela kita. Haleluya. Mari nyanyikan kembali pujian ini menjadi doa kita agar kita memiliki hidup yang memuaskan hati Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Engkau mengerti kami Tuhan. Tanpa seribu Engkau tahu situasi apa yang sedang dihadapi. namun tetap percaya. Haleluya. Jejak-Mu Tuhan sungguh Tapi ini yang kami mau katakan Tuhan. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingin. Karena kami mau Tuhan puaskan hati-Mu. Tolong kami. Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Pria-pria, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Haleluya Yesus. Genapi wanita saja ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Bersama-sama mari kita tadahkan tangan kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Sekali lagi dengan lembut katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
genapi serahkan diri, serahkan diri, genapi karya, serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang dari Allah. Mereka melihat jauh ke depan. Melampaui segala tantangan, melampaui segala kesulitan yang harus mereka hadapi kalau mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka percaya ada rencana Allah. Allah sedang berkarya di dalam dan melalui hidup mereka. Dan mereka memiliki keyakinan janji firman Tuhan. Bahwa setiap tanah yang kau injak, aku akan serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan kebenaran firman Allah ini didapat oleh setiap kami. Menjadi sebuah rema secara pribadi bagi kami masing-masing Tuhan. Bahwa Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan sedang berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Kami tahu Tuhan keadaan yang kami hadapi hari-hari ini tidak mudah. Dari seluruh aspek kehidupan yang dihadapi saat ini Tuhan. Haleluya, Engkau mengerti pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Keadaan setiap kami. Tetapi biarlah kami mau belajar. Sebagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan juga sedang berkarya dan akan terus berkarya di dalam hidup kami. Dan Engkau akan menyelesaikannya sampai kepada sempurna. Dan biarlah kami mengerti hal ini sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu kehidupan yang memuaskan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah kami memiliki sebuah keyakinan untuk berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Dan memohon kemurahan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu itu senantiasa menuntun kehidupan kami. Apapun yang mungkin sedang kami hadapi, apapun yang mungkin sedang dikerjakan oleh kedua tangan kami, apapun yang sedang direncanakan oleh setiap kami, mohon kiranya Tuhan memberkati. Dan kami mau belajar percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin bagi kami. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan pakai kehidupannya lebih hari, lebih indah dan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga untuk setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Hidupkanlah kebenaran firman-Mu di hati setiap kami. Agar menjadi satu rema yang berbicara secara khusus kepada kami masing-masing. Sehingga itu boleh menjadi jawaban untuk setiap kami. Tuhan terima kasih, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkatilah juga setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup pribadi mereka, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, perjalanan, bahkan pelayanan mereka masing-masing. Dan Tuhan akan bela, Tuhan campur tangan untuk melalui hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini dengan tetap percaya. Dalam sukacita, pengharapan kami akan janji Tuhan nyata bagi kami. Tuhan terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada sudahnya. Dan biarlah segala berkat yang terbaik Tuhan limpahkan bagi kami. Berkat sorga, berkat jasmani rohani nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa
Hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, baiklah setiap kita dengan percaya, kita akan menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan saudara, silahkan duduk. Belum kita selesaikan, sampaikan kepada saudara beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, saudara, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Agustus. Hari Rabu, saudara, kita akan mengadakan KTB jam 7:30 dengan penyelenggaranya dari Pastori. Kemudian hari Jumat kita akan Beatstone jam 7:30, tentu secara online ya saudara, jam 7:30. Lalu kemudian hari Sabtu kita sudah ada di Sabtu pertama bulan September, maka pemuda remaja akan mengadakan ibadah secara online jam 5 sore, kemudian dilanjutkan dengan kaum pria jam 7 malam atau jam 19 secara online juga. Kemudian disampaikan saudara hari Minggu, dalam minggu pertama, maka kebaktian umum jam 8 akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon Bapak, Ibu, saudara-saudara menyiapkan roti dan anggur sesuai dengan kebutuhan, tentu dengan jumlah dari peserta di tiap-tiap keluarga saudara masing-masing akan disiapkan. Nanti kita akan bersama-sama melaksanakannya dengan dipandu dari tempat ini. Puji Tuhan. Lalu kemudian jam 10 sekolah minggu secara online. Puji Tuhan. Dan tentunya selepas ibadah ini kita juga akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara online jam 10. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.